luar sana pergaulan bebas, zina di mana-mana. Karena itu kita tidak membentangi diri kita dengan sholat yang benar. Pemuda sekarang mah gaya dihilangkan, ibadah ditinggalkan. Ini lagi tapi buat Tiktokan we terdepan, batur sholat, imam malah pargoy. Ada yang nanya, malah dijawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. yang buat apa ada satu lagi. Ini kecil. Yang Bahaya gimana kalau misalnya ada yang terjatuh, terus ada yang nanya kayak gini, Dek, kamu gak apa-apa? Malah dijawab lagi kayak tadi. Kamu nanya, aku gak apa-apa. Kamu bertanya-tanya, aku gak apa-apa. Malah gabut. dia betul. Aduh. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semakin giat ya dalam sholat dan semakin giat ibadahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semuanya masih pada semangat gak? Aku tutup aja ya acara. Hadirin yang saya hormati, kita tutup dengan pantun. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 5 menit ya. Terima kasih kepada nomor urut 1. Selanjutnya pada nomor urut 2 saya persilakan. Maju lagi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timer. Mau iya can. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat pada ajarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang sedih karena ditinggal oleh istri tercintanya dan pamannya yang selalu membela, yaitu Abu Thalib.
pergi bersama malaikat Jibril mengendarai buraq. Buraq ialah kendaraan dari surga berwarna putih, tingginya lebih tinggi dari kuda dan lebih pendek dari keledai. Langkahnya sifat apa yang ia lihat? Buraq ini telah digunakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Di dalam perjalanan, Nabi Muhammad berhenti di 4 tempat. Dan masing-masing tempat ini, Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama yaitu berhenti di kota Yasrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah. Yang kedua, berhenti di kota Madyan. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Yang ketiga, Nabi berhenti di Bukit Tursina. Ini adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, Nabi Muhammad berhenti di Baitul Lahmi. Ini adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Selanjutnya, sampailah Nabi di Masjidil Aqsa dan ia menjadi imam sholat daripada nabi-nabi sebelumnya. Setelah sholat, Nabi beristirahat sejenak, disuguhkan 2 minuman oleh malaikat Jibril yang berisi air susu dan arak. Lalu Nabi Muhammad memilih air susu dan Jibril mengatakan bahwa engkau telah memilih yang baik untuk dirinya dan untuk umatnya. Perjalanan dilanjutkan, Nabi Muhammad mengalami peristiwa Mi'raj. Nabi sampai di perbatasan langit dan bumi, lalu naik lagi, berhenti di langit pertama, bertemu dengan Abul Bashar, bapaknya para manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ada salah satu sahabat Nabi yang mirip wajahnya dengan kedua Nabi ini, yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sampailah Nabi di Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana Allah memberi kewajiban untuk beliau dan untuk umatnya menunaikan sholat 50 waktu. Lalu Nabi turun, bertemu dengan Nabi Musa, menceritakan apa yang terjadi. Lalu Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup. Sampai akhirnya diringankan menjadi sholat 5 waktu. Nabi turun sampai ke Masjidil Haram dan menceritakan apa yang terjadi kepada penduduk di sana.
Jika dilihat dari logika, peristiwa Isra dan Mi'raj tidak masuk akal. Tetapi jika dilihat dari segi keimanan kita, maka ini benar-benar terjadi dan kita harus percaya karena Rasulullah SAW mempunyai sifat siddiq yang artinya benar dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung betet, burung beo, burung dara, burung merpati, itulah nama-nama burung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada nomor urut 2 yang telah menyampaikan pidatonya. Untuk selanjutnya nomor urut 3 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas rahman dan rahimnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu menjalankan sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah tentang Isra Mi'raj. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Baiklah, akan saya kasih tahu nih. Isra Mi'raj merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata Isra dan Mi'raj. Kira-kira dari bahasa apa ya teman-teman? Ya, betul, dari bahasa Arab. Yaitu Isra sendiri merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hal ini sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Asra bi'abdihi. Subhanalladzi sara bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu
Kira-kira ke Sidratul Muntahanya naik apa ya teman-teman? Pesawat. Pesawat? Bukan. Tentu saja naik buraq yang ditemani oleh malaikat Jibril. Teman-teman yang berbahagia, Isra Mi'raj juga merupakan perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba saya tanya, di sini yang sholatnya masih bolong-bolong siapa? Siapa ayo? Mungkin yang sholatnya masih bolong-bolong ditekunin lagi ya. Dipukulin. Hah? Ditekunin. Kirain dipukul. Langsung buyar. Iya. Perlu kita ketahui loh teman-teman, sholat itu hukumnya wajib. Karena kita umat Islam, jadi kita harus melaksanakan sholat yang jumlahnya 5 waktu dalam sehari semalam. Ada hadis Nabi mengatakan, sholat merupakan tiang agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti mereka merobohkan agama, tentunya agama Islam. Teman-teman yang saya cintai, semoga dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini menambah ketekunan kita untuk beribadah, tentunya sholat 5 waktu. Lebih-lebih dilaksanakan dengan secara berjamaah. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada nomor urut 3. Selanjutnya kepada nomor urut 4 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati serta yang hadir pada saat ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang tidak bisa diterima dengan akal. Karena apa? Peristiwa yang begitu sangat jauh, namun hanya ditempuh dalam satu malam. Begitu jauhnya perjalanan, 3 alam ditembusnya. Alam yang pertama adalah alam nastur atau alam manusia, yaitu Isra'nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alam yang kedua adalah alam malakut atau alamnya malaikat, yaitu Isra Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Dan alam yang ketiga adalah alam Sidratul Muntaha atau alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tak dapat menembusnya. Peristiwa Isra Mi'raj apabila kita nilai menurut akal, mana mungkin. Apabila kita nilai menurut kebiasaan, mana bisa. Namun apabila kita menilai menurut iman, apapun akan terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Perjalanan Rasulullah ditemani dengan malaikat Jibril dengan menaiki buraq dan melewati 7 langit, di mana langit yang pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang paling tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun
yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sungguh maha suci Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebelum ditutup, saya akan nyanyiin sedikit lagu. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada nomor 4 yang telah menyampaikan pidatonya. Untuk selanjutnya nomor 5 saya persilakan. Apa mah nonton? Udah. Ya. Jadi lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam majelis ini dalam rangka peringatan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang sapaatnya kita nanti-nanti dunia akhir nanti. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap 27 Rajab kita memperingati peristiwa besar yang menjadi ujian bagi keimanan umat Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Pada malam tersebut Rasulullah SAW mengalami Isra, yaitu diperjalankan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis di Palestina. Setelah itu Nabi mengalami Mi'raj, yaitu ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha dari Baitul Maqdis. Sebelum mengalami Mi'raj, Rasulullah SAW ditawari Jibril untuk memilih salah satu antara anggur atau susu. Nabi memilih susu. Begitu Rasulullah mengambil cawan berisi susu, Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Susu bermakna kebaikan yang menandakan Islam sebagai jalan tengah untuk keselamatan dunia dan akhirat." Dalam peristiwa Mi'raj ini, Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat. Dalam beberapa riwayat disebutkan, awalnya perintah sholat itu untuk 50 kali sehari dalam semalam. Ketika Rasulullah turun lantas bertemu dengan Nabi Musa, beliau diberi saran untuk memohon keringanan. Setiap kali Nabi turun dengan jumlah yang lebih sedikit, Nabi Musa menyarankan beliau untuk memohon keringanan, hingga akhirnya kewajiban sholat hanya 5 kali sehari.
Nabi Musa masih memberi saran untuk ada keringanan. Tetapi Rasulullah SAW berkata, aku sudah berkali-kali menghadap Tuhanku memohon hingga merasa malu. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat adalah ibadah yang istimewa. Salat adalah amal yang pertama dihisab, seperti sabda Nabi. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, sungguh ia telah berhasil dan beruntung. Jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit salat wajibnya, tidak sempurna, Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku mempunyai amal salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Salat adalah ibadah yang merupakan kesetiaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya kita menyadari ibadah istimewa tersebut lahir dalam peristiwa yang istimewa pula. Perintah salat datang ketika Nabi bermikraj, melintasi ruang dan waktu. Perintah salat datang ketika Nabi bermikraj. Hadirin yang saya hormati, salat adalah ibadah yang merupakan kesetiaan. Salat adalah ibadah yang merupakan oleh-oleh dari perjalanan Nabi pada malam Isra dan Mi'raj. Salat juga menjadi kunci seorang muslim dalam berperilaku. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran Nabi Muhammad yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga momen Isra Mi'raj ini dapat membuat kita lebih berteguh diri dalam melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan cerminan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ramadhan Jamal. Selanjutnya kepada nomor 6 saya persilakan. Bismillah. Bisa dulu. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di acara ini dengan
sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah benar-benar terbukti apa adanya, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar dipenuhi dengan rezeki yang berlimpah dan kewibawaan yang luar biasa, yang sehingga setiap tahunnya berduyun-duyun orang mengunjunginya untuk menunaikan ibadah haji. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj dalam arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Namun, menurut syariat agama Islam, Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tidak akan mampu manusia manapun memilikinya, kecuali Rasulullah SAW yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah beliau menerima perintahnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang semuanya 50 waktu dalam sehari semalam. Hadirin yang berbahagia. Iya. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Adapun hikmah yang dari Isra Mi'raj tersebut adalah menanamkan kekuatan batin Rasulullah SAW atas cobaan ataupun musibah yang telah ditimpanya, apalagi setelah sepeninggalan paman, kakek, dan istri tercintanya. Selain menanamkan kekuatan batin bagi para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ujian kepada umatnya, baik di zaman Rasulullah SAW maupun pada saat di zaman sekarang ini. Dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut, kita dapat melihat mana orang yang beriman secara murni dan mana orang yang tidak beriman secara murni. Bagi orang yang beriman secara murni, maka mereka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut, karena sehebat apapun peristiwa tersebut tidak akan merasa sulit apabila telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, apabila orang yang tidak beriman secara murni atau yang imannya tipis, maka mereka akan murtad karena mereka tidak mempercayai akan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berbicara. Saya tutup ceramah kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada nomor 6 yang telah menyampaikan pidatonya. Untuk nomor 7 saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta para hadirin sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya bertausiah mengenai Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj?
Ayo kita kaji bersama tentang apa sih Isra Mi'raj itu. Isra secara bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun menurut istilahnya, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau yang sekarang ini disebut dengan Palestina. Kemudian Mi'raj, ada yang tahu apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah secara bahasa, Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik. Namun secara istilah, Mi'raj adalah tangga khusus yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Nah, Nabi naik ke atas langit itu bukan naik tangga ataupun pesawat, melainkan menaiki ke atas punggung burung. Apa itu burung? Lawan kata baik. Oh, itu mah burung. Burung itu adalah hewan putih yang panjang, lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada kuda. Kemudian menurut buku-buku hadis dijelaskan bahwa burung ini adalah seekor kuda putih yang sangat indah. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya mereka mengetahui sebagian dari kebesaran kami, karena sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW banyak menjumpai kejadian-kejadian ataupun golongan-golongan. Di antaranya yaitu ada suatu golongan yang menanam benih dan tumbuh di hari itu juga. Kemudian panen juga di hari itu. Siapakah kaum itu? Siapa golongan itu? Golongan itu adalah mujahid fi sabilillah atau orang-orang yang mati di jalan Allah. Kemudian beliau juga bertemu dengan Masyitah. Siapakah Masyitah itu? Masyitah adalah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Beliau dihukum oleh Fir'aun karena tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Beliau dimasukkan ke dalam kuali yang berisikan minyak panas. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan orang-orang. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan ada orang yang memanggil dari kanan dan kirinya. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Untung saja Nabi tidak memperdulikan panggilan itu. Kalau saja Nabi memperdulikan panggilan itu, niscaya umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi Yahudi dan Nasrani pula nantinya. Kemudian ada seorang wanita dengan perhiasan di tangan dan di seluruh tubuhnya. Beliau menghadap dan memanggil kepada Nabi, tetapi Nabi tidak memperdulikannya. Ada yang tahu siapa wanita itu? Wanita itu adalah dunia. Kalau saja Nabi lebih memilih wanita itu, niscaya umatnya akan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai di Baitul Maqdis. Kemudian sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat, beliau ditawari 2 bejana yang berisikan susu dan juga khamar. Beliau lantas lebih memilih susu. Karena jika beliau memilih khamar, niscaya umatnya akan menjadi pemabuk di zaman sekarang ini. Itu adalah perjalanan Isra. Untuk perjalanan Mi'rajnya, Nabi Muhammad SAW menaiki burung. Kemudian di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan bapaknya para nabi atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau sampai di Sidratul Muntaha.
Lantas Allah pun langsung memerintahkan kewajiban sholat sebanyak 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun memerintahkan supaya Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kewajiban sholat hanyalah 5 waktu sehari semalam. Jadi teman-teman, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Yang pertama, terbukti dengan jelas kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya ketika ia diberikan kewajiban berupa sholat. Ia yang awalnya hanya 50 rakaat, beliau Nabi Muhammad karena saking sayangnya kepada umatnya meminta keringanan dan jadilah 5 rakaat, 5 waktu. Jadi teman-teman, sepatutnya kita harus bersyukur dengan menjalankan sholat 5 waktu. Jadi jangan pada malas ya sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kedudukan sholat wajib dalam Islam karena Allah langsunglah yang memerintahkannya, tidak melalui perantara berupa malaikat ataupun nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, surga dan neraka sudah ada karena Nabi sendiri yang melihatnya ketika Mi'raj. Beliau yang ketiga, surga dan neraka sudah ada karena beliau sendiri yang melihatnya ketika Mi'raj. Jadi kalau kita sholatnya penuh, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga, menaati perintah guru dan orang tua, niscaya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila kita tidak sholat, berbuat jahat kepada teman, mencaci teman, mengejek nama orang tua teman, bahkan tidak menaati perintah guru maupun orang tua, itu mah udah pasti diazab sama Allah di neraka nantinya. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi teman-teman, kita sebagai umat Rasulullah SAW wajib meyakini dan mengimani kejadian ini dan tanpa mengubah apapun sesuai kenyataannya. Dan juga kita harus meneladani sifat Rasulullah SAW. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara taat dan patuh terhadap perintah orang tua, menyayangi teman-teman kita, menyayangi tetangga-tetangga kita, dan umat Islam pada umumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Duduk santai di tepi kolam, ditemani bangkuan senamban. Terima kasih karena sudah diperhatikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nomor 8 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Yerusalem. Hadirin yang berbahagia, berapakah kira-kira jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apakah 5 langkah atau dari rumah kita ke warung Bu Siti? Siti siapa? Apa Siti? Kamu sih. Kalau kita tanya ke Google, ternyata ternyata jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Oh. Nah, iya sih bisa ditempuh dengan pesawat jet dalam 1 malam saja. Tapi kan sebelum hijrah kendaraan yang ada itu cuma unta kan? Nah, nyatanya unta membutuhkan waktu 40 hari untuk menempuh jarak sejauh 500 km. Masya Allah. Belum diaduk. Nah, memetik momentum di era digital tahun 2023 ini, setidaknya ada sederet hikmah yang bisa kita petik dan renungkan. Apa saja hikmah Isra Mi'raj yang jamaah sekalian ketahui? Apa tuh? Yang pertama, Isra Mi'raj adalah cara Allah menjawab kesedihan Rasulullah SAW. Nah, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW ditimpa kesedihan dan kedukaan yang sangat amat mendalam. Pada perjuangan dakwah di Mekah, beliau ditinggal oleh istrinya, yaitu ada yang tahu nggak? Nah, istrinya itu yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Lalu disusul tuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, karena Abu Thalib adalah tokoh yang masyhur dan disegani oleh para kaum Quraisy, kemudian wafat. Orang-orang kafir semakin masif dalam melakukan intimidasi, sehingga tahun kesedihan tersebut dijuluki dengan tahun Al-Huzun, yang artinya tahun duka cita. Nah, namun Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang, Allah Maha mempunyai cerita yang indah bagi semua hambanya ya. Nah, yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah yang spesial dan utama. Apa bedanya? Apa bedanya perintah puasa, zakat, dan sedekah bila kita bandingkan dengan sholat? Para rahimakumullah, para hadirin rahimakumullah, sholat dari peristiwa Isra Mi'raj kita dapat memetik bahwa sholat adalah ibadah yang spesial dan utama. Buktinya Rasulullah SAW sampai dipanggil oleh Allah untuk menuju Sidratul Muntaha untuk menjemput, yaitu sholat gitu. Nah, yang ketiga yaitu perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya. Nah, pada saat pandemi kita tuh sering dibuat sedih oleh orang-orang dari pemberitahuan media. Nah, terus juga ada juga orang yang memendam masker, harga minyak tiba-tiba naik, dan juga ada pula orang yang menimbun minyak. Nah, padahal waktu saat pandemi kita kan sedang susah, tapi ada aja orang yang memanfaatkan kesusahan kita gitu, bener gak? Nah, selain dari 3 hikmah tadi, sesungguhnya ada hikmah lain yang bisa kita petik dan renungkan. Hadirin kaum muslimin wal muslimah, sekian dari saya, ceramah singkat dari saya.
ikan? Cakep. Karena sudah bosan memasak rendang. Cakep. Mari kita persiapkan amal kebaikan karena kita tak tahu kapan ajal akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada nomor 8 atas pidatonya. Untuk nomor 9 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di bulan Rajab, pada siang hari yang cerah ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan anugerahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di sekolah kita tanpa ada halangan apapun. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Para hadirin yang berbahagia, di bulan Rajab telah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh kita lupakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu yuriyahu. Min ayatina. Min ayatina innahu huwas samiul basir. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang cerita yang sulit dipahami oleh pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit terkecuali. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah mendapatkan wahyu untuk sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 50 waktu sehari semalam, dan Nabi Muhammad menerimanya dengan begitu saja. Lalu Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6. Sesampainya di langit ke-6, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali ke Sidratul Muntaha dan minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Musa umatnya tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Lalu